jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita bertemu lagi pada malam ini di dalam ibadah kita, ibadah rumah tangga. Di dalam ibadah kita ini, kita akan belajar firman Allah kita, namun sebelumnya mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa yang bertata di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa, karena sudah memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah pada malam ini. Ya Tuhan, kami berterima kasih atas kesempatan yang indah ini, di mana di tengah-tengah ibadah kami ini, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapa, bukalah hati kami, bukalah telinga kami, agar kami boleh mengerti firman-Mu, agar kami boleh memahami isi hati-Mu dan melakukan semua kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarlah kami ya Bapa, jadikan hati kami sebagai hati seorang murid yang mau taat dan dengar-dengaran. Berbicaralah Tuhan, jadilah guru kami, jadilah terang kami. Biarlah firman-Mu senantiasa boleh menjadi suluh bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi kami naikkan kepadamu. Berbicaralah karena kami hamba-hamba-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Bapak Ibu sekalian, pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dari Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-25 sampai dengan yang ke-30. Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-25 sampai yang ke-30 yang menyatakan demikian. Sementara itu, kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja, serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian, dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia. Dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Demikian pembacaan firman Allah kita. Orang yang berbahagia adalah orang yang senantiasa mau mendengar dan melakukan firman Allah dalam kehidupannya sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita sudah membaca firman Allah tadi mengenai kisah Rasul Paulus di dalam pelayanannya. Bapak Ibu, ada hal menarik yang bisa kita pelajari dari kisah Rasul Paulus ini. Dikatakan di dalam surat ini, bagaimana Rasul Paulus berkomunikasi dengan jemaat di Filipi. Surat Filipi adalah surat Rasul Paulus yang dikirim kepada jemaat Tuhan yang berada di Filipi. Bila kita mempelajari lebih jauh tentang surat-surat Rasul Paulus ini, khususnya surat Filipi, teristimewa lagi dari ayat-ayat yang telah kita baca tadi, kita dapat melihat bagaimana hubungan antara Rasul Paulus
dengan jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Epaphroditus adalah anak rohani Rasul Paulus yang melayani Rasul Paulus, yang belajar bersama Rasul Paulus untuk melayani jemaat-jemaat Tuhan. Epaphroditus adalah jemaat di Filipi yang dikirim kepada Rasul Paulus untuk bekerja bersama-sama dengan Rasul Paulus melayani Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita lihat di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, apa makna yang bisa kita ambil di dalamnya? Kita dapat melihat satu hubungan yang luar biasa antara Rasul Paulus dengan jemaat Tuhan. Ketika Epaphroditus sakit, jemaat di Filipi merasakan duka cita. Karena jemaat di Filipi berduka cita, Rasul Paulus pun merasakan duka cita itu. Ada suatu kontak, suatu hubungan yang mendalam antara Rasul Paulus dengan jemaat Tuhan. Antara Epaphroditus dengan jemaat Tuhan. Hubungan yang tidak bisa dinilai hanya dengan uang, dengan waktu. Ada suatu ikatan yang mendalam ketika merasakan duka cita bersama, sukacita bersama. Jemaat Tuhan di Filipi merasakan bahwa Epaphroditus adalah bagian dari diri mereka, bagian dari hidupnya. Sehingga ketika Epaphroditus sakit, bahkan dinyatakan Paulus betul, bahkan Epaphroditus hampir mati, duka cita jemaat di Filipi luar biasa. Mereka ingin segera melihat Epaphroditus. Demikian pula dengan Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus mendengar bahwa jemaat di Filipi berduka cita karena Epaphroditus, Paulus pun merasakan hal yang sama. Paulus pun berduka cita karena jemaat di Filipi berduka cita. Ada satu kontak, satu ikatan yang mendalam di antara mereka. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kalau kita melihat hubungan antara Rasul Paulus, Epaphroditus, dan jemaat di Filipi ini, kita jadi mengingat bagaimana keteladanan Tuhan Yesus. Dan memang sesungguhnya Tuhan Yesuslah yang diteladani oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus memiliki hati yang tulus, kasih yang sesungguhnya, kasih yang murni kepada jemaat di Filipi. Rasul Paulus merasa memiliki bahwa jemaat di Filipi adalah bagian dari hidupnya. Bapak Ibu, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Kalau kita lihat dari kisah Rasul Paulus ini, kita bisa mengambil makna. Betapa kasih itu, hubungan kasih itu menjadi dasar yang penting di dalam satu pelayanan. Dan kasih itu merupakan ikatan yang sempurna untuk membangun satu keluarga Kristus di dalam dunia ini. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Rasul Paulus pernah mengingatkan pada kita, kepada jemaatnya yang di Roma,
Bila kita baca dari Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-9 dan yang ke-10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Paulus sudah mengingatkan. Dan Paulus mempraktekkan. Paulus bukan hanya berbicara, tetapi dia membuktikan di dalam kehidupannya sehari-hari, di dalam pelayanannya. Bagaimana dia memiliki kasih yang tulus, yang tidak berpura-pura. Kasih yang murni, yang keluar dari dalam hati karena Kristus. Paulus mengasihi Epafroditus karena Kristus. Paulus mengasihi jemaat di Filipi karena Kristus. Dengan dasar Kristus itulah kasih dibangun di antara orang-orang percaya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, karena itu, mari sebagai jemaat Tuhan, sebagai saudara di dalam Tuhan, kita saling mengasihi, bukan hanya karena seremonial semata-mata. Bukan karena kasih pura-pura. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kasih kepada sesama hendaklah kasih yang tulus dan murni. Jangan itu kasih yang hanya didasarkan pada adat kebiasaan, pada tradisi. Ketika hari Natal kita mengadakan bakti sosial. Ketika Paskah menjelang kita mengadakan bakti sosial. Kasih itu janganlah hanya semata-mata seremoni yang dilakukan karena kita memperingati satu perkara. Tidak. Kasih itu harus berlangsung sepanjang hidup kita. Kasih itu harus berlangsung sepanjang hayat kita. Di dalam pelayanan kita. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Bagaimana kita bisa mewujud nyatakan kasih kita? Kasih kepada Kristus. Kita wujudkan dalam melayani sesama. Orang yang mengasihi Kristus, dia akan mengasihi saudaranya. Dia akan mengasihi sesamanya. Firman Allah sudah mengingatkan, jangan kamu berkata bahwa kamu mengasihi Tuhan kalau kamu masih membenci saudaramu. Wujud nyata pelayanan kita kepada Tuhan adalah pelayanan kita kepada sesama kita. Tuhan Yesus pernah mengatakan, kalau kamu melayani seseorang dari mereka ini, Tuhan menunjuk orang-orang yang susah, orang-orang yang terlantar, orang-orang yang butuh perhatian. Kalau kita melayani mereka, kata Tuhan, berarti kita sudah melayani Tuhan. Berarti wujud nyata kasih kita kepada Tuhan adalah kasih kita, pelayanan kita kepada manusia. Bagaimana kita akan berkata bahwa kita melayani Tuhan kalau kita tidak melayani sesama kita? Jangan pernah kita berkata bahwa kita adalah pelayan-pelayan Tuhan. Tapi kita tidak pernah melayani saudara-saudara kita yang membutuhkan kita, yang memerlukan perhatian kita, yang membutuhkan uluran tangan kita. Yang kedua, saudara-saudara yang kekasih, di dalam melayani Tuhan, mewujudkan kasih kita,
haruslah berdasar pada kepedulian, pada kasih yang tulus. Kita tidak menjadi orang yang hanya mementingkan diri sendiri, peduli pada penderitaan orang lain, peduli pada kesulitan orang lain, peduli pada masalah orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Di perkembangan dunia yang penuh dengan teknologi ini, hubungan sosial, komunikasi memang mengalami pergeseran. Tetapi bagi anak Tuhan, seberapapun kemajuan teknologi, itu tidak bisa menjadi penghalang atau penghambat bagi wujud nyata kasih kita kepada sesama. Sebagai orang percaya, kita tetap harus membangun sebuah hubungan pelayanan dan hubungan keluarga di antara kita. Jadi kita tidak membangun sebuah hubungan kasih secara asal-asalan. Hubungan kasih seadanya. Oh, kalau Natal kita cukup saja beri dia sembako. Oh, kalau Paskah kita cukup saja beri dia kebutuhannya sembako. Tidak, Bapak Ibu. Hubungan kasih yang didasarkan pada Kristus adalah kepedulian yang berkelanjutan, yang dibangun didasarkan ketulusan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita sesama anak-anak Tuhan, kita sesama makhluk ciptaan Tuhan, mari kita membangun suatu hubungan dengan meneladani bagaimana Kristus membangun hubungan dengan manusia. Kristus yang rela berkorban, Kristus yang rela meninggalkan tahtanya untuk turun ke dunia ini demi membangun kembali hubungan yang telah rusak dengan manusia. Bahkan Kristus rela mengorbankan nyawanya ganti kita. Karena memiliki kasih yang luar biasa kepada manusia. Bapak Ibu yang kekasih, Petrus, Paulus, para rasul, para pelayan Tuhan, semuanya mengacu, meneladani kasih Kristus. Kasih Kristus menjadi pedoman dan panduan bagi kita dalam melayani Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita wujudkan saling mengasihi kita, saling melayani kita, satu dengan yang lain, berdasarkan kasih Kristus. Kasih yang tidak asal-asalan, kasih yang tidak berpura-pura, tapi kasih yang tulus demi Kristus. Kasih yang murni di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dengan sukaria ku beri padamu
Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah mengajar kami Bapa untuk boleh saling mengasihi. Yang mengajar dan mengingatkan kami agar memiliki kasih yang tulus sebagaimana Kristus sudah lebih dulu mengasihi kami. Ajar dan didik kami anak-anak-Mu Bapa untuk boleh peduli kepada sesama, boleh mengasihi sesama, boleh melayani sesama di atas dasar Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mengasihi bangsa kami Tuhan. Engkau menolong bangsa kami. Di tengah segala kesulitan yang ada Tuhan. Di tengah segala kesesakan yang ada. Tuhan menolong para pemimpin kami. Dari pusat sampai ke daerah. Dari yang tertinggi sampai yang terendah. Engkau memberkati para pemimpin kami dengan hikmat dan akal budi. Dengan rasa takut akan Tuhan. Agar boleh memimpin bangsa ini dengan bijaksana. Ya Bapa di surga, beri para pemimpin kami kekuatan, kemampuan, agar dapat keluar dari segala persoalan yang sedang menimpa saat ini. Engkau mengasihi bangsa kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan memenangkan bangsa kami. Kami berdoa Tuhan untuk kota kami di mana kami ditempatkan. Biarlah kami Tuhan boleh menjadi cahaya di tengah kota ini. Kami berdoa untuk kesejahteraan kota kami Tuhan. Tuhan menolong para pemimpin di kota kami Subang ini. Biarlah Tuhan menolong mereka agar mereka boleh Tuhan memimpin kota ini dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga di jemaat-Mu GPIB Maranatha Subang. Tuhan menolong setiap bapa, setiap ibu, saudara bersaudara, Engkau hadir lebih lagi Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu, di tengah-tengah keluarga, agar boleh menjadi keluarga yang penuh sukacita. Dan jemaat-Mu pun menjadi jemaat yang penuh sukacita, yang boleh bertumbuh dan berkembang di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk presbiter, untuk para pelayan, untuk para pengurus, komisi, panitia, Engkau memberkati mereka semua. Biarlah kami boleh saling melayani, saling peduli, saling menghormati satu dengan yang lain di dalam pelayanan ini. Biarlah kami boleh saling mengasihi dengan tulus, kasih yang tidak berpura-pura, di antara sesama saudara. Ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas pertolongan-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mungkin berada dalam kelemahan tubuh. Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan dan mengganti dengan sukacita. Ya Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami berdoa Bapa untuk anak-anak kami semua di dalam proses tumbuh kembang.
proses pendidikan, pekerjaan, bahkan anak-anak kami yang akan memasuki rumah tangga. Engkau menyertai anak-anak kami. Engkau yang senantiasa menjaga dan memelihara. Terima kasih Bapa atas kasih setiamu. Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa sembahyang kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.